Pagi hari ini setelah saat yang baca burdah di kesempatan sebelumnya itu di bidayatis sana di pembuka tahun, mungkin teman-teman masih ingat nggih? Ada yang mengikuti sebelumnya? Masya Allah, dan ternyata masih banyak yang bertanya-tanya apa sih burdah itu? Makanan apa sih burdah itu? Berupa lemper kah? Berupa risoles kah? Perempuan biasanya isinya makanan terus ya yang dipikirannya. Masya Allah. Burdah itu memang sebuah makanan, tapi makanan untuk rohani, makanan untuk hati. Jadi tidak hanya jasmani saja yang butuh asupan, tapi rohani juga perlu dan butuh dikasih asupan makanan, dikasih vitamin, dikasih protein dan lain sebagainya. Jadi supaya apa? Supaya rohaninya itu tidak gersang, supaya rohaninya itu tidak kelaparan. Karena lapar akan yang namanya asupan. Maka dari itu ya Buddha ditanya, Buddha itu makanan apa? Ya makanan, memang makanan untuk rohani. Masya Allah. Jadi singkat cerita, untuk flashback ya, yang namanya burdah itu memang dia sebetulnya puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbentuk dari rakitan atau untayan bait-bait pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana awal mulanya Syekh Imam Al-Busiri ini tadi yang mengarang qasidah burdah itu ditimpa kesakitan, ditimpa sakit, kelumpuhan, mungkin zaman sekarang istilahnya sakit stroke. Kemudian suatu hari dijenguk oleh saudaranya, kemudian sama saudaranya dikasih saran, kamu kenapa kok nggak bikin tawasul atau bikin syair-syair kepada Rasulullah, yang mana berdoa kepada Allah Ta'ala yang di lantaran atau pakai perantara Rasulullah pasti nggak akan balik dengan tangan kosong. Maka dari situlah Imam Busiri menulis syair-syair pujian kepada Rasulullah. Mulailah menulis sehingga malamnya didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hal yang gak mungkin ya bagi kita. Kalau umpamanya kita malam-malam sebelum tidur angan-angannya bakpao misalnya, bisa saja malamnya mimpi bikin bakpao atau kuliner bakpao. Jadi misalkan apa yang kita pikirkan sebelum tidur, daripada kita mikir bakpao atau risoles, kita mikir bagaimana sih Rasulullah, tampaknya Rasulullah itu seperti apa, kok katanya itu paling sempurnanya makhluk yang Allah pernah ciptakan. Kalian jenengan sedoyo tahu yang namanya ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketampanannya itu bisa membuat para bangsawan, para perempuan wanita Mesir di zamannya itu mengiris tangannya sendiri tanpa sadar, saking terpesona oleh ketampanannya Sayyidina Yusuf alaihi salam. Nah itu baru separuh dari tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tampannya Rasulullah, kesempurnaannya, yang diciri-cirikan hidungnya itu tegak seperti huruf alif, lurus, mancung, otomatis pegang hidungnya masing-masing. Sallu ala Nabi. Jadi apa-apa yang kita pikirkan sebelum tidur itu bisa membawa ke dalam bawah alam sadar kita, hingga Masya Allah kembali kepada Imam Busiri yang mana menulis syair kepada Rasulullah, sehingga malamnya beliau bermimpi Rasulullah SAW. Di situ maka Imam Busiri membacakan syair-syairnya kepada Rasulullah, pamir sama Rasulullah, saya nulis puisi ini loh, syair-syair buat panjenengan ya Rasulullah. Dibacakanlah syairnya kepada Rasulullah sehingga berhenti di syair fama balaghul ilmi annahu fihi basyarun. Berhenti Imam Busiri. Orang isok yang lanjut bingung, mungkin blank atau bagaimana, sehingga ketika dibacakan tersebut sampai di syair tersebut Imam Busiri berhenti, nggak bisa melanjutkan syairnya. Masya Allah, sama Rasulullah dilanjutkan. Di situ wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ada salah satu bait di syair burdah itu yang mana kelanjutannya dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan setelah itu Rasulullah mengusap bagian tubuh Imam Busiri yang tertimpa sakit di situ. Dan di riwayat yang lain Rasulullah menyelimutkan kepada Imam Busiri. Imam Busiri diselimuti. Maka qasidah burdah ini dinamakan burdah. Burdah yang artinya apa? Selimut. Dia bisa melindungi orang yang membacanya. Dia bisa menghangatkan, menyelimuti orang yang membacanya. Insyaallah fi amanillah. Seperti itu. Dan kemudian Imam Busiri terbangun dari tidurnya dan hilang semua yang sakit yang dia rasa. Semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak saat itu qasidah burdah juga disebut dengan qasidah sholawat tombo, sholawat syifa, yang pasti juga bertujuan untuk mengharap syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga qasidah burdah ini berkhasiat banyak sekali. Selain untuk syifa atau obat mertombo, itu juga bisa melindungi pembacanya dari segala mara bahaya, segala gangguan jin, dan juga bisa untuk melunakkan hati yang mana condong dengan nafsu haluniawi. Jadi qasidah burdah ini juga berkhasiat untuk melunakkan atau menjinakkan nafsu. Nah, makanya mungkin biwasilah burdah ini kita semua dapat syafaatnya Rasulullah dan juga dapat syifa lantaran bertawasul dan juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan semoga mungkin juga terlindung dari yang namanya hawa nafsu dalam hal duniawi, terutama nanti terlindungi dari godaan-godaan keranjang kuning, keranjang hijau, keranjang merah dan keranjang-keranjang yang lainnya. Biasanya yang ibu-ibu ini paham apa itu keranjang-keranjang kuning atau yang lainnya. Masya Allah. Bahkan di salah satu bait di bidayah bait burdah, qasidah ada yang amin tadakuri jiran bidi salami mazad tadaman jara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadimatin wa umadul barqu fi dhalma'i min idami. Dua qasidah ini berkhasiat untuk menjinakkan hewan peliharaan yang susah untuk dijinakkan. Mungkin di rumah melihara kucing, atau melihara tupai, atau apapun itu, kuda, sapi, Masya Allah, yang berkaki 4 ataupun yang berkaki 2. Nah itu apabila kok di rumah susah dijinakkan, susah ini ya, nggak jinak-jinak, orang lulut-lulut, bisalah dibacakan syair tersebut yang mana memang berkhasiat untuk menjinakkan hewan peliharaan. Burungnya siapa, Mbak? Dan juga berkhasiat pula dua qasidah tersebut untuk orang yang ajami atau non Arab seperti kita ini, supaya mudah dalam memahami atau mempelajari bahasa Arab. Niku jadi nggih para rawuh, banyak sekali sebetulnya khasiat dari pembacaan qasidah burdah itu tadi, yang mana nggak bisa saya sebut satu persatu ya. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin besok subuh selesai, mau sampai besok subuh nginep di sini. Masya Allah. Ya seperti itu, hendaknya yang pasti dengan pembacaan dan juga harapan atau niat dari pembacaan burdah tersebut, yang jelas itu pasti harus disertai dengan keyakinan. Gak mungkin yang namanya sesuatu itu gak ada keyakinan di dalamnya. Contohnya misalnya kita itu berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa sama Allah tapi dalam hatinya biasa-biasa aja. Mbuh iki terkabul apa enggak sih, penting akulah ndonga mbuh muka paling iki ya mustahil dikabulke. Nah, bagaimana kalau seumpamanya beranggapan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Paling kalau orang biasa pasti akan mengira orang ini cuman abang-abang lambe. Nggih napa nggih? Sama, Allah juga seperti itu jajal. Iki wong nyuwun ndonga tapi rak tenanan piye jajal arepe tak kabulke, kan ngoten. Jadi para rawuh, yang namanya doa itu, ijabahnya doa ada 3 macam. Yang pertama yaitu
ketika berdoa sama Allah Ta'ala langsung dikabulkan. Kowe njaluk opo? Omah 1 miliar. Kowe njaluk opo? Iso miber, numpak pesawat langsung. Oh, banyak yang jomblo katanya, aku pingin punya suami kayak Reno Barak misalnya. Atau seperti ini aja masing-masing lah. Yang pertama doanya, macam yang pertama yaitu sama Allah Ta'ala langsung dikabulkan, langsung diijabah. Nyoh. Itu yang pertama. Yang kedua, doanya terijabah sama Allah diberikan, akan tetapi menunggu waktu jeda, tidak langsung, tidak seketika diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak teluk dhisik. Iki ndungone tenanan apa ora? Koyoke kok ndungone karo mikir jemuran gurung kering. Saiki koyoke ndonga karo mikir pulsane ki entek kaya ora duwe data. Allahu a'lam. Itu sama Allah Ta'ala. Macam yang kedua yaitu doa yang tidak langsung dikabulkan, mungkin sebulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau berapa fitrah atau berapa masa yang Allah berikan sampai doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian macam yang terakhir, yang ketiga, yaitu doa yang tidak langsung diijabah dan juga bukan doa yang langsung diijabah. Dia menjadi macam doa yang mana dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doanya tersebut ditulis sama Allah Ta'ala menjadi sebuah ganjaran, sebuah pahala. Ini adalah 3 macam jenisnya doa itu seperti apa. Dan 3-tiganya Masya Allah, Allah mempunyai siri sendiri. Mau dikabulkan langsung alhamdulillah, mau nggak dikabulkan langsung juga alhamdulillah, mau dijadikan tulisan pahala itu juga alhamdulillah. Sing enak pripun? Sing enak telu-telune. Yo diwehi, yo ditulis sebagai ganjaran. Karena berdoa itu juga termasuk ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doanya itu empoknya atau otaknya dari ibadah. Jadi setiap sampai habis sholat baca doa, habis baca Quran baca doa. Ya, jadi memang dengan berdoanya tersebut harus juga disertai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada makalah yang selalu saya ingat, al-madad bi qadril mashhad, yang mana pertolongan itu tergantung bagaimana cara pandangnya kita. Ada ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama dengan 2 temannya. Suatu hari di satu daerah tersebut ada kedatangan seorang wali, dan kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dengan 2 sahabatnya, 2 temannya yang juga cerdas-cerdas, yang pinter-pinter juga, berniat untuk sowan kepada wali kutub tersebut, wali ghaud tersebut. Akan tetapi dari 3 orang ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Temannya Syekh Abdul Qadir yang pertama, dia ingin ngetes wali tersebut. Iki tenanan tah wali. Teman yang kedua, dia ingin aja datang, pengen lihat bener tah, saya pengen lihat aja, datang gitu kepada si wali tersebut. Berbeda dengan orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini beliau ingin datang dan juga meminta keberkahan dari wali tersebut. Maka bertiga datanglah ke tempat si wali tersebut, akan tetapi nggak langsung ditemui. Setelah menunggu beberapa saat, kemudian wali tersebut keluar dan juga menemui 3 orang tersebut, tapi sambil marah-marah dan juga dikasyaf orang 3 itu. Apa dikasyaf? Dikasyaf tuh terawang lah coron iki dilihat. Dengan marah-marah, wali tersebut bilang sama orang yang pertama, kamu datang ke saya ingin ngetes saya.
pengen ngajuin pertanyaan yang sulit sekali. Ini tak jawab pertanyaanmu, jawabannya ini. Orang yang kedua dikasyaf juga, kamu datang ke sini cuma pengen ngetes saya juga. Kamu nanti orang yang pertama dibilang kamu nanti mati su'ul khotimah katanya. Kemudian orang yang kedua dibilang karena kamu mau ngetes saya dan lain sebagainya, dibilang kamu nanti menjadi orang alim, iya, tapi ulama yang ulama yang mana dikelilingi oleh hal-hal duniawi katanya. Kemudian yang ketiga ini kamu niatnya bagus, mau datang ke saya karena mengharap keberkahan dan juga mengambil faedah dari saya. Saya lihat seolah kamu kelak mengatakan telapak kakimu ada di lehernya para wali. Masya Allah. Kemudian pulanglah mereka semua. Tidak lama kemudian orang yang pertama itu tadi dia dibutuhkan untuk menjadi seorang ulama ya, dia kan juga ulama. Kemudian dia itu dikirim ke sebuah tempat yang mana di situ dia menjadi seorang yang bertanggung jawab akan suatu hal dalam organisasi atau dalam sebuah masjid gitu nggih, jadi takmirnya lah istilahnya. Akan tetapi di situ suatu hari lewat seorang perempuan yang sangat cantik dan memikat hatinya. Kemudian si orang pertama tadi itu terpikat hatinya, jatuh cintalah kepada si perempuan tadi. Lama-lama kemudian nggak tahan ingin menimang atau melamar si perempuan. Nggak taunya ternyata perempuan tersebut adalah anak orang Nasrani. Nah, mau bagaimana lagi? Si perempuan nggak mau, bapaknya nggak mau. Saya pokoknya ingin yang menikahi anak saya ini ya seorang Nasrani yang satu seiman. Akhirnya karena sudah kepalang cinta, love is blind katanya, cinta itu burem ya, buta, cinta itu buta katanya. Sehingga orang yang pertama tadi wal'iyadzubillah keluar dari agama Islam dan bersama perempuan tersebut. Dan tidak lama kemudian orang tersebut meninggal dunia. Wal'iyadzubillah. Maka orang yang kedua juga termasuk seorang ulama yang pintar, yang cerdas juga. Dan dia disenangi oleh raja, disenangi oleh para pejabat. Sehingga ketika ada pejabat yang tanya-tanya segala permasalahan rujuknya ke ulama orang yang kedua ini. Akan tetapi karena dia keblinger dengan duniawi, sehingga dia dikelilingi oleh hal-hal duniawi, maka tergelincirlah dia dengan hal-hal duniawi dan menjadi ulama yang bergelimang dengan hal duniawi. Yang ketiga ini adalah merupakan seorang wali yang selalu kita tawasuli, bukan lain adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana beliau menjadi Sayyidul Wali, Qutbul Wali, waline para wali, levelnya paling tertinggi, yaitu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Moga para rawuh, semoga apa-apa yang kita jalani, apa-apa yang kita hadiri, entah itu majelis khair atau majelis ilmu, majelis sholawat, hendaknya kita iringi dengan niat-niat yang bagus, niat-niat yang baik, niat-niat untuk memperbaiki diri, untuk membersihkan hati, mungkin niat juga untuk diberikan oleh Allah Ta'ala dzurriyyah soleh-solehah. Yang belum punya pasangan ya dikasih pasangan yang soleh, insya Allah. Semacam itu. Jadi doa-doa semacam itu. Mungkin cukup dari sini. Atur kaulo bokonge inul dicokot ulo, cekap semantun atur kaulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حمد الذاكرين حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، وعلى كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأشياعه وأحزابه وعترته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته، وأمتنا على سنته، واستعملنا لطاعته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي صحيفة الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول، ثم في صحائف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين، والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف منشئ هذه البردة الشريفة سيد شرف الدين محمد البصيري، ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها، أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم، وأعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين والدنا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا مرحوما ولا مأتوما، وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا لعالمنا وعاملنا ومخدمنا، وهبنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا
أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأمتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانطين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وبنور وبركة سورة الفاتحة.